kamu sampai ngomong sama orang-orang. Kalau sampai orang-orang tahu dengan kejadian ini, awas kamu. Kamu saya bunuh. Keluarga kamu juga akan saya bunuh. Ngerti? Diam. Kenapa kamu tidak bilang sama bapak sama ibu, Ranti? Iya dong, kok kamu nggak cerita dari dulu? Katanya kalau aku cerita sama ibu sama bapak, pada mau bunuh kita, Bu. Perkenalkan, namaku Ranti. Usiaku tahun ini 21 tahun. Aku lahir dari keluarga yang sederhana di desa ini. Kalian pasti bertanya, kenapa usia semudaku sudah menggendong anak? Apakah aku menikah muda karena dijodohkan seperti kebanyakan orang di kampung? Tidak. Baiklah, aku jelaskan pada kalian. Aku jadi ladang syahwat seseorang pria tua yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani di desa ini. Peristiwa perkosaan pertama terjadi di rumahku. Akhir tahun 2017 silam ketika usiaku baru 19 tahun. Waktu itu sore hari, aku baru saja pulang kerja. Loh Pak Deh, ada apa ya? Tidak apa-apa, cuma duduk-duduk aja. Kok baru pulang jam segini? Iya nih Pak Deh. Yaudah kok gitu Pak Deh, Ranti masuk dulu ya. Jangan berisik, diam. Kalau nggak saya bunuh kamu. Diam. Dengar ini. Jangan kamu sampai ngomong sama orang-orang. Kalau sampai orang-orang tahu dengan kejadian ini, awas kamu. Kamu saya bunuh. Keluarga kamu juga akan saya bunuh. Ngerti? Diam. Ranti, Ran, sarapan. Dok, sarapan dulu. Entah bagaimana dengan ayah dan ibuku. Satu-satunya jalan sementara ini, aku harus bersandiwara seolah-olah semua berjalan seperti biasa. Si Ranti dari tadi disuruh sarapan tapi belum dimakan juga. Mosok toh, Bu? Iyo, tadi ibu lihat di kamarnya, dipanggil-panggil cuma sekedar jawab. Nengok ibu aja enggak. Biarin saja Bu, dia kan anak remaja. Barangkali dia punya problem sendiri. Ntar Bu, aku tak makan dulu Bu. Enak tenang loh Bu. Sehari setelah kejadian, betapa aku tertekan ancaman, yakni membunuh aku dan keluargaku jika aku buka suara, membuat aku tak berkutik. Aku memilih tutup mulut. Aku
aku tak menceritakan kejadian pedih dan memalukan itu pada ayah dan ibu. Sejak saat itu, aku sadar betul. Apalah daya buat aku, remaja yang baru 19 tahun. Dan ketika aku memilih diam, maka resikonya aku kian jadi ladang pelampiasan syahwatnya. Ia kembali memaksaku meladeni nafsunya. Kali ini kejadian tidak di rumah. Pak D mencegatku di jalan saat aku baru pulang kerja. Nanti, kamu duluan di depan, saya ikutin dari belakang. Ke tempat biasa, ya? Ketika ia mencegatku di jalanan, aku tak berani teriak lalu kabur atau apapun yang bisa mencuri perhatian banyak orang. Ancaman yang keras masih berdengung di telingaku. Aku berjalan di depan. Ia takut jika posisiku berada di belakangnya, kemungkinan besar aku kabur. Duduk. Ayo buka. 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 Ingat ya. Kamu jangan sampai bilang ke keluarga kamu. Nanti aku habisin semua. Begitu juga kamu jangan sampai bilang ke teman-teman kamu. Kalau kamu sampai bilang, aku habisin juga teman-teman kamu. Ngerti kamu? Iya, Pak D. Udah, jangan nangis. Sekali lagi ingat, jangan sampai bocor kejadian ini. Jangan sampai teman-teman kamu dan keluarga kamu tahu. Awas, saya bunuh semua. Ngerti kamu? Begitulah. Sejak peristiwa pertama aku disetubuhi akhir tahun 2017, aku melewati hari-hari yang menyiksa buatku. Kapan saja waktu kejadiannya? Seringkali malam hari. Bahkan gilanya lagi, setiap aku datang bulan pun Pak D tetap memaksa. Aku menolak. Tapi lagi-lagi aku kalah. Tenaga pria tua itu lebih kuat. Lalu di mana saja tempatnya? Tak tentu. Bisa di pematang sawah, tepi sungai, di kebun, dan di pekarangan. Lalu, bagaimana dengan orang tuaku? Mereka tak pernah tahu. Karena aku tetap takut mengatakannya. Sebab itu, suasana di rumahku berjalan seperti biasa. Seperti tak pernah terjadi sesuatu. Aku memainkan sandiwara untuk diriku sendiri. Hingga suatu hari, bulan November 2019, aku menerima buah atau akibat dari persetubuhan yang sesungguhnya aku tolak itu. Aku hamil.
Sejak aku positif hamil, maka aku sadar sudah saatnya aku bongkar. Aku akan menceritakan kejadian ini pada ayah dan ibu. Aku tahu konsekuensinya. Ayah dan ibu pasti marah besar. Sejak aku hamil, aku sadar bahwa tak lama lagi aku akan jadi calon ibu. Calon ibu. Kalau ada ibu dari sang anak, maka siapa bapaknya? Dia harus bertanggung jawab. Maka giliran aku menuntut tanggung jawab perbuatannya. Mulanya kita percaya. Dia minta untuk sama-sama pergi ke dokter. Hasilnya sama saja. Aku hamil. Ia pernah mengusulkan agar aku menggugurkan kandungan. Tapi aku tolak. Sudah diduga Ranti hamil, Pak. Sampai pada akhirnya, aku ceritakan semua ini pada orang tuaku. Ranti, Bok, kamu jangan bercanda, Ranti. Iya, Dok, jangan bercanda, nggak lucu. Bu, Pak, Ranti nggak bercanda. Ranti udah berhubungan sama laki-laki. Makanya Ranti sembunyi dari ibu, dari bapak. Benar, Ranti. Lalu siapa laki-laki yang harus bertanggung jawab? Siapa? Ayo katakan, Ranti. Iya, Dok, cerita sama ibu sama bapak. Jawab. Siapa laki-laki itu? Ayo katakan, Ranti, jawab. Cerita, Dok. Apa? Kamu jangan sembarangan ngomong. Kamu buat jujur sama bapak sama ibu, Ranti. Pak, Bu Ranti udah jujur. Makanya Ranti sembunyiin dari ibu, dari bapak. Ranti nggak bohong, Bu. Ranti. Jadi Bu, suatu sore di akhir tahun 2017, Ranti baru pulang kerja. Nah, Ranti pulang kerja tuh udah ada di depan rumah kita, Bu. Awalnya Ranti juga nggak curiga sedikit pun sama Pade. Nah, dari belakangan itu memperkosa aku di kamar aku, Bu. Ranti. Nah, sejak dari itu, Bu, Pak, Ranti dijadiin pelampiasan syahwatnya Pade. Makanya sekarang Ranti hamil, Bu, Pak. Ranti, kenapa kamu tidak bilang sama bapak sama ibu, Ranti? Iya, Dok, kenapa kamu nggak cerita dari dulu? Bu, Pak, katanya kalau aku cerita sama ibu sama bapak, Pade mau bunuh kita, Bu. Makanya Ranti nggak berani cerita ke ibu. Dibunuh? Kurang ajar, lo. Bu, maafin Ranti ya, Bu. Pak, maafin Ranti ya, Pak. Ya. Apa benar ini anak yang dikandung adalah anak kamu? Betul. Kalau begitu, saya minta pertanggungjawaban kamu. Dan anak yang sudah dikandung sama Ranti tidak akan pernah digugurkan seperti usaha kamu. Paham? Paham. Dan Bapak minta kamu untuk pertanggungjawaban. Usahakan uang 45 juta untuk mengurusin kelahiran anaknya Ranti nanti. Waduh, dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu, Pak? Bagaimana kalau saya cicil, Pak? Boleh? Tapi kamu nggak akan ingkar, kan? Enggak. Sebelum dia ingkar janji,
Lebih baik Bapak videoin pengakuan semua yang dia lakukan ke anak kita. Baik, Bu. Saya mengakui bahwa anak yang dikandung Ranti adalah anak saya. Dan saya mengakui memang kami menjalin hubungan. Ini tolong tanda tangani surat kesanggupan kamu untuk mengusahakan uang 45 juta. Silakan, tanda tangan. Baik, Pak. Sudah. Sudah. Saya mau bukti. Apa benar suami saya yang sudah melakukan itu? Sampai Ranti hamil. Tunjukin aja Pak, video yang kemarin. Ini buktinya. Semua isi tentang rekaman pernyataan. Jadi benar, Pak. Kamu sudah menghamili Ranti. Tega kamu, Pak. Tega kamu, Pak. Tega. Kalau nggak saya bunuh kamu. Jadi berawal dari kedatangan korban, yang dimana korban ini juga melaporkan tentang kejadian yang menimpa dirinya pada tanggal 15 Juni. Yang bersangkutan melaporkan telah menjadi korban pemerkosaan berkali-kali sejak 2017 akhir. Berkali-kali itu katanya saya menurut pemberitaan ada 100 kali lebih. Lebih. Jadi kalau jumlah pastinya baik korban maupun pelaku SJ ini sama-sama tidak mengingat. Dari proses penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan korban, ada beberapa surat yang kami dapatkan bahwa awal mula kejadian yang pertama kali memaksa korban untuk mau disetubui dengan ancaman kalau tidak mau maka akan membantai atau membunuh keluarga korban. Dapat disimpulkan bahwa SJ ini memiliki tabiat yang tidak baik untuk tata hidup kemasyarakatan. Hal ini mohon maaf dalam kesempatan ini saya tidak bisa menyebutkan siapa yang menjelaskan, namun banyak yang menjelaskan bahwa dia keras. Kalau bahasa orang Jawa itu kodo gitu ya, kodo. Kalau sudah benci dengan orang lain memang dia menampakkan diri. Untuk pasal atas perkara ini adalah pasal 285 KUHP ya tadi yang kami sampaikan, barang siapa dengan kekerasan, ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan melakukan hubungan badan. Kemudian untuk ancaman maksimal dalam pasal tersebut adalah 12 tahun penjara. Dulunya saya itu satu kampung, Pak. Dulu satu kampung. Ya. Terus Saya punya istri pindah ke desa lain gitu loh, Pak. istri pindah ke desa lain. Saya ngikuti istri. Nah, terus Ya itu kan sama korban itu satu pedukuhan gitu, Pak. satu apa? Satu pedukuhan. Perdukuhan. Oke. Nah, Bapak awal pertama kali kenalnya gimana, ingat nggak? Di rumah, Pak. Di rumah Bapak lagi ngapain? Di rumah siapa? Rumah dia atau rumah Bapak? Rumahnya dia, Pak. Bapak lagi ngapain? Ya kan saya sering main-main itu loh, Pak. Main-main. Sama Pak, sama ayahnya. Nah, ini kan udah kejadian. Harapan Bapak apa, Pak? Mungkin ada permintaan maaf buat keluarga. Ya ingin minta maaf sama keluarganya dia, Pak. Terus? Ya ingin saya itu dimaafkan dan cepat kumpul keluarga.
Hampir setiap hari sih. Iya. Pas saya datang bulan pun harus melakukan. Ini 3 tahun ya, Mbak enggak, ya Mbak ya memang benar sih di luar tekanan, tapi Mbak enggak punya apa rasa kepengen bilang sama ibu sama orang tua gitu. Pengen. Setiap mau ngobrol sama orang tua pun dikala itu cuman kayak pengen ngomong gitu loh, cuman kan nggak mau kehilangan orang tua juga kan. Aku Ranti, gadis yang diperkosa ratusan kali.